Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini selamat bergabung untuk pendengar Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, dan selamat bergabung kembali bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian Islam dengan tema dampak judi online terhadap kehidupan sosial, dan tema ini sangat relevan dan penting bagi kita semua mengingat zaman sekarang ini teknologi canggih ternyata juga memiliki pengaruh negatif. Salah satunya adalah adanya judi online. Baik, pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini bersama saya sudah hadir narasumber kita yang sangat berkompetensi dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Beliau adalah Ustadz Haji Mukhlisin SAG. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pendengar Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, untuk warga Kepulauan Seribu dan sekitarnya bisa dengerin podcast radio kami, atau yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar Facebook Radio Kepulauan Seribunya. Tapi jangan lupa sertakan nama dan juga alamat serta pertanyaan Anda. Nah, Radio Kepulauan Seribu juga streaming di pulausseribu.jakarta.go.id. Jadi buat Anda bisa mendengarkan Radio Kepulauan Seribu dan bisa membagikan kepada halayak banyak. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari kajian Islam ini ya Ustadz ya. Baiklah, mari kita dengarkan bersama profil singkat dari narasumber kita. Kami silakan untuk Ustadz Haji Mukhlisin memperkenalkan diri dan menyapa untuk pendengar radio podcast Kepulauan Seribu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul habibul karim. Para pemirsa Radio Podcast Kepulauan Seribu, saya selaku pengisi materi pada pagi hari ini, perkenalkan profil saya. Nama saya Haji Mukhlisin. Tidak ada SAG-nya ya Bu? Oh iya, belum. Tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 21 April 1977. Pendidikan saya terakhir adalah Aliyah, MA Madrasah Aliyah. Dan saya bertempat tinggal tepatnya di Pulau Panggang, RT 01 RW 02, Kepulauan Seribu, Kelurahan Pulau Panggang. Iya. Itu profil saya yang bisa saya sampaikan. Baik. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Kepulauan Seribu dan khususnya pada umumnya masyarakat rakyat Indonesia. Ya. Saya kembalikan kembali kepada host daripada podcast Kepulauan Seribu.
Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan profil singkat dari narasumber kita ya kali ini, dan pasti warga Pulau Seribu, terutama Pulau Panggang dan Pulau Pramuka sudah kenal banget ya sama Ustadz Mukhlisin ya. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama mengenai tema kita hari ini yang berjudul dampak judi online bagi kehidupan sosial. Kami persilakan untuk Ustadz Mukhlisin menyampaikan kajian Islamnya kurang lebih ya 20-30 menit. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadhalik yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halfihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibi ta'al akamarik falyastasaddaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa radio podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan nikmat iman, Islam, dan kenikmatan nikmat sehat. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa dapat beraktivitas, bisa mendengarkan podcast Kepulauan Seribu yang sangat kita banggakan. Terutama nikmat iman, di mana nikmat iman ini sudah peran penting menjadi tolak ukur pada diri kita. Kemanapun kita berada, iman kita bawa. Tak lagi pentingnya, yang sangat penting sekali adalah nikmat Islam, di mana nikmat Islam ini merupakan salah satu nikmatul azam, nikmat yang paling agung, di mana nikmat Islam adalah di mana agama yang kita anut adalah agama Islam. Dari agama inilah yang menuntun kita, yang memperbaiki hidup kita. Ad-dinu nasihatun, agama adalah nasihat. Pemerintah kita NKRI bahwa pemerintah mengakui adanya agama-agama lain selain agama Islam, mengayomi, melindungi. Oleh karena itu, moderasi beragama sangatlah penting agar menjadi tolak ukur berbangsa dan bernegara, karena agama menuntun kepada kebaikan. Setiap agama,
selalu mengajarkan kebaikan. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Pemerintah mengakui adanya agama-agama lain. Ini menandakan bahwa di Indonesia moderasi beragama sangatlah dominan, sangatlah luar biasa, bisa mengayomi. Tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, cekcok ataupun lainnya yang bisa merusak NKRI ataupun kebersamaan kita dalam membangun nusa dan bangsa. Para pemirsa Radio Podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, agama adalah menuntun kita, mengarahkan kita, di mana agama itu mempunyai aturan tersendiri. Ya, umpama kata agama Islam yang kita anut mempunyai aturan-aturan syariat yang perlu kita jalin sebagai orang Islam. Sekarang lagi marak-maraknya, lagi dampaknya luar biasa, yaitu daripada dampak daripada judi online. Ini sangat miris, sangat menyedihkan, sangat ironis luar biasa. Masyarakat kita ada yang terpengaruh dengan adanya judi online ini, yang mengakibatkan sosial, yang mengakibatkan segala aktivitas baik dalam rumah tangga, dalam segi ekonomi itu mempunyai dampak yang negatif. Para pemirsa Radio Podcast Kepulauan Seribu, perkembangan dalam teknologi membuat kita lupa diri. Dulu kita belum mengenal teknologi yang begitu canggih. Kalau orang main judi itu kita datang ke tempat judi. Ada yang sifatnya judi koprok, ada yang sifatnya dadu, ada yang sifatnya duit logam dan lain sebagainya. Dulu dampaknya luar biasa. Kalau orang sudah menjadi mental judi, apapun dijadiin judi. Kalau orang sudah mempunyai mental judi, apapun dijadikan judi. Zaman dulu itu ada yang namanya main koprok, ada yang namanya pakai duit logam, duit diputar, yang keluar, yang celentang burung apa gedung. Dulu gambarnya burung sama gedung. Itu bisa dijadikan judi. Kalau orang sudah menjadi mental judi, apapun bisa dijadikan judi. Nenek-nenek pun bisa dijadikan judi. Kadangkala ada orang lewat di persimpangan, tikungan kanan, tikungan kiri, yang orang mental judi itu bisa dijadikan judi. Umpama kata dia lengkok kanan apa lengkok kiri, lengkok kanan lengkok kiri, bisa dijadikan judi, bisa dijadikan taruhan. Itulah yang namanya mental judi. Apapun bisa dijadikan judi. Belum lama Euro 2024 kemarin ini luar biasa ini. Bisa jadi yang namanya judi itu bisa dijadikan permainan bola, bisa ada main judinya. Oleh karena itu, begitu teknologi begitu berkembang dengan pesat, teknologi meningkat, permainan judi pun tidak perlu kita datang ke tempat judi. Di dalam kamar pun kita bisa main judi. Itulah teknologi yang berdampak akibat ekonomi kita sendiri. Dan Bang Haji Roma Irama pun, orang tua kita sudah mengingatkan dalam lagunya, dalam syairnya, judi adalah
tidak bisa menguntungkan. Ya. Judi bisa merusak segalanya. Judi bisa jadi awal kemenangan dan akhirnya akan menjadi bangkrut juga. Ma'asyiral muslimin, Radio Podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91, Allah mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, wal maisir itu judi, wal ansab dan berkurban untuk berhala, wal azlam dan mengadu nasib dengan panah, rijsu min amali syaitan itu adalah perbuatan keji dari amal perbuatan setan. Apa kata Al-Quran? Allah berfirman lanjutannya, fajtanibuhu, maka jauhilah kalian semua. Kita disuruh menjauhi. Sudah barang tentu kalau Allah sudah melarang, sudah menjauhi, sudah barang tentu mempunyai dampak yang luar biasa. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan, keberkahan kalau kita menjauhi daripada yang namanya judi. Ma'asyiral muslimin, Radio Podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halfihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibi ta'al aqamarik falyatasaddaq. Hadis Bukhari. Kata baginda Nabi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang bersumpah, min halfihi, dari sumpahnya itu. Apa ucapannya? Wallata wal uzza, demi Lata dan Uzza. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Maka kita sebagai orang muslim, fal yakul, maka aku katakanlah la ilaha illallah. Itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada perbuatan yang namanya judi. Wa man qala li sahibi, barang siapa yang berkata untuk kawannya, untuk temannya, ta'al akamarik fala tasaddaq, temannya itu mengajak kawannya, mari kita bermain judi, maka jangan sampai yang ajakan itu mau kita ikuti. Hadis Nabi disuruh fal yastasaddaq, maka dianjurkan untuk bersedekah sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam yang mengajarkan, menuntun kita agar menjadi kehidupan lebih berkah dalam berumah tangga. Ma'asyiral muslimin, Radio Podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, dari hadis yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan merenungi kita agar kita menjauhi daripada yang namanya judi online. Teknologi membuat kita terlena. Biar teknologi berkembang, biar teknologi berkembang begitu pesat, tapi kita, akidah tetap kita tanamkan dalam diri kita agar kita tidak terbujuk dalam yang namanya terjerumus judi online. Dampaknya sudah luar biasa.
Karena Allah sudah mengingatkan tadi, fajtanibuhu, suruh menjauh. Kita suruh menjauh daripada itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-laibu bil qasin, al-laibu bil fasini famara, kal akli lahmil khinzir, wal laibu bihima ghairu qaharan kal ghamis yadahu fi damil khinzir. Orang yang bermain-main dadu, mengadu dengan dadu, kal aklil lahmil khinzir, seperti orang memakan daging babi. Wallaibu bihima ghairu qamar, dan bermain-main dengan mata dadu walaupun tidak memakai taruhan, kal ghamis yadahu fi dami khinzir, seperti orang menyelupkan tangannya ke dalam darahnya babi. Maka begitulah aturan kita, agar kita dengan agama menuntun kita ke jalan yang lebih baik dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91 tadi, yang tadi saya bacakan, itu mempunyai ada langkah-langkah setan judi itu. Jadi langkah-langkah yang menipu kita, karena judi tidak menjanjikan kita hidup berkah. Keberkahan itu pun dapat kita menang raih dalam judi online, tapi itu tidak akan mampu membuat kita bahagia, karena kebahagiaan itu adalah Allah yang punya. Seberapapun nikmat kita yang Allah, seberapapun harta yang kita punya, seberapapun yang kita miliki, duit yang kita punya dari permainan judi itu, Allah lah yang segala mencukupkan segala semuanya. Alhamdulillah hamdan yuwafi, segala puji bagi Allah. Allah lah yang mencukupkan segala sesuatu kebutuhan yang ada pada diri manusia. Banyak orang yang mempunyai harta banyak, dengan harta yang berlimpah luah, tapi kecukupan itu tidak ada dia rasakan, masih merasa kurang. Maka orang terjerumus, bisa ingin mendapatkan harta lebih, membuat harta yang begitu banyak. Dengan harta pemikiran mereka bisa diambil segalanya, bisa dicapai dengan segalanya, padahal tidak demikian. Yang mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuwafi. Allah lah yang mencukupkan segala sesuatu kebutuhan pada manusia itu. Ibarat kata orang yang mencari harta yang begitu menggebu-gebu, apalagi jalan pintas dengan cepat kaya, umpama kata dari judi online ini, terbujuk dengan judi online, menang begitu banyak, tapi yang dirasakan adalah bisa saja kebahagiaan itu tidak dicapainya. Banyak harta yang dia punya, tapi kebahagiaan itu tidak didapatkan dari harta yang begitu banyak. Oleh karena itu, saya menghibau sebangsa dan setanah air, seagama, mari saudara-saudara kita, saudara-saudara yang terbujuk dalam judi online, yang tertipu dengan judi online, yang terayu dengan adanya judi online, kita jauhin, karena dampaknya adalah dalam rumah tangga. Bisa jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, istrinya dianiaya, anaknya dianiaya, istrinya saja bisa diperdagangkan demi mendapatkan uang agar bisa bermain di judi online. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagi saudara-saudaraku kaum muslimin, dampaknya luar biasa. Allah
mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah tadi yang saya bacakan, bahwa ketahuilah langkah-langkah judi itu adalah langkah-langkah setan. Oleh karena itu, mulai sekarang, mulai detik ini, kita jauhi fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kita menjauh daripada yang namanya judi. Tidak ada sejarahnya orang yang kaya begitu ruah, kaya begitu pamor dengan kekayaannya, dengan hasil judi. Walaupun dia menang, itu hanya sebentar, yang akhirnya akan merujuk kepada kekalahan dan berdampaknya luar biasa. Akan menjadikan sosial, bisa terjadi pencurian, bisa terjadi keanarkisan, bisa jadi terjadi dan lain sebagainya karena kalah daripada judi. Ini yang menjadikan perlu kita renungi, kaum muslimin kita sebagai manusia yang tidak ada dan daya upaya. Kita serba kekurangan, tapi kekurangan yang kita alami dalam mencari ekonomi, bahwa kita disuruh ikhtiar, disuruh berusaha. Ada jalan lain untuk mendapatkan rezeki yang halal. Sedikit yang penting halal daripada banyak tidak halal. Sangatlah pemikiran yang sempit. Banyak orang yang berkata yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini pemikiran keliru. Perlu adanya pembekalan agama yang ada pada diri kita. Tidak ada pemahaman Islam yang demikian. Itu pemikiran kita, pemikiran akal kita akan rusak kalau tidak didasari oleh dengan adanya Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin, Radio Podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, dari penyampaian saya ini, dari ayat yang saya bacakan tadi, dari hadis yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan diri kita akan lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan agama. Dengan dekat agama itulah manusia akan dituntun kepada jalan-jalan yang benar, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan-jalan yang sesat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pagi pertemuan dalam Radio Podcast Kepulauan Seribu kali ini. Mudah-mudahan dari penyampaian ini akan menjadikan renungan, akan menjadi tolak ukur kita. Setiap manusia memang ada kekurangan. Kekurangan jangan sampai kita ada jalan pintas menghalalkan segala cara. Saya kembalikan kembali kepada host Podcast Kepulauan Seribu, kepada Ibu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar Radio Podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mendengarkan kajian Islam mengenai tema kita hari ini, yaitu dampak judi online terhadap kehidupan sosial. Baik, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini sangat bermanfaat. Dan tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa judi online ini sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Cuma bedanya dulu manual judinya ya Ustadz ya, tapi sekarang online. Nah, ini kita harus hati-hati ya Ustadz ya. Mudah-mudahan warga Pulau Seribu tidak ada yang main judi online. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekalipun ada, semoga cepat sadar ya kalau itu tidak ada baiknya sama sekali ya. Baik pendengar Radio Podcast dimanapun Anda berada, dan
Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ditujukan dari pendengar podcast kita ya. Sudah jauh-jauh hari disiapkan pertanyaannya dan nunggu narasumbernya yaitu Ustadz Mukhlisin untuk memberikan jawaban mengenai judi online ya. Baik Ustadz. Baik, pendengar Radio Kepulauan Seribu masih setia bersama kami pastinya, dan kita masih berjalan podcastnya selama 30 menit ke depan ya. Terima kasih bagi Anda yang masih mendengarkan Radio Kepulauan Seribunya. Baik Ustadz, pertanyaan pertama di sini ya. Bagaimana pandangan Islam mengenai judi online dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat? Silakan Ustadz. Terima kasih. Dampak daripada judi online menurut agama tadi ya? Iya, agama Islam. Sudah barang tentu dengan teknologi canggih ini yang tadi saya sampaikan bahwa dampaknya luar biasa. Yaitu agama sudah melarang jenis judi apapun bentuknya, tapi caranya yang begitu canggih dengan teknologi ini, yang namanya bentuk apapun, caranya pun yang bisa merugikan sepihak ataupun merugikan orang banyak, merugikan keluarga, sudah barang tentu dilarang dalam agama. Yang dampaknya adalah yang sudah berkeluarga bisa jadi keretakan dalam rumah tangga. Kalau ini namanya individual sifatnya, bisa saja akibat kalah judi bisa berdampak kepada sosial, bisa terjadi pencurian, bisa terjadi pembongkaran agar dia mendapatkan modal untuk berjudi lagi. Itu dampaknya sendiri pribadi, bisa berakibat ke sosial juga. Betul. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi hadisnya udah tadi saya sampaikan tadi, yaitu seperti ibaratnya orang yang menyelupkan tangannya ke dalam darahnya babi, yang jelas babi itu adalah satu binatang yang diharamkan dalam Islam, dalam agama. Iya, ya. Baik, makasih Ustadz jawabannya. Jadi pandangan Islam, judi itu mau judi online ataupun offline atau manual ya, ada cara tradisional ya dianggap oleh masyarakat ya yang seperti itu. Tapi kalau ujung-ujungnya judulnya judi ya, itu sangat diharamkan ya Ustadz ya. Nah ini dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri yang jelek, tapi juga keluarga, masyarakat, sosial ya. Baik. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya, apa saja dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis yang melarang praktek judi, termasuk judi online, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan modern saat ini? Baik Ustadz, silakan. Ya. Dalam Al-Quran tadi, yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 91 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar wal maisir itu judi, wal ansab itu berkurban atas nama berhala, wal azlam dan mengadu nasib dengan panah, rijsum itu perbuatan keji dan amal-amal perbuatan setan. Maka Al-Quran melarang fajtanibuhu, maka jauhilah daripada khamar, judi, berkurban atas nama berhala dan mengadu nasib dengan panah. Maka Al-Quran melarang yang demikian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, Al-laibu bil pasini khamaran kal akli lahmil khinzir. Orang yang bermain dadu
bermain dua dadu itu seperti dulu kan bermain dadu dulu koprok lah gitu ya. Ada double 6, double 3, koprok. Nah itu seperti orang yang memakan daging babi. Ya sudah barang tentu haram. Haram makan daging babi. Tetapi walaibu bihi ma ghairu qamarin, dan orang yang bermain dadu itu bi ghairi qamarin, tanpa taruhan. Nggak taruh, main biasa lah. Main biasa. Kal gomis yadahu fi dami khinzir, yaitu seperti orang meletakkan tangannya itu, mencuci tangannya dengan darah babi itu. Sudah barang tentu najis juga. Ya ibarat kata dalam ilmu usul fikih itu disebut sadz zaroi, atau yang disebut paman hama haulahima, barang siapa yang mengembala di daerah larangan, tanah yang mengembalakan, tanah itu dilarang, maka dia akan waqa'a fihi, maka dia akan masuk ke dalamnya walaupun tanpa taruhan. Maka itu sifatnya yang tidak taruhan dilarang juga dalam agama juga. Karena itu istilah kata muqaddimah, awal permulaan orang memulai dengan adanya taruhan. Awal mulanya enggak dulu. Saking keasikan, lama-lama ada bisikan setan, ya kan? Dalam dada manusia, pakai duit, maka bisa aja pakai duit. Pakai preca dulu, ya kan? Sekarang kelereng lah bahasa. Betul. Bahasanya kelereng. Kelerengnya habis. Iya, kelerengnya habis, beli sama yang menang. Duit, ya kan? Beli sama yang menang, begitu. Walaupun enggak duit tapi kelereng. Nah, dari modal kelereng itulah dia beli. Nah, itulah sistem daripada manusia yang akalnya bisa berputar, bisa berpikir, yang padahal itu judi juga. Ya, perkembangan di modern ini, kehidupan yang begitu modern ini ya berdampaknya ya luar biasa. Orang itu nggak kelihatan main judi karena nggak kelihatan adanya online ini. Bisa saja dia di kamar, di ruang mana, tapi pada dasarnya ada orang mau bermain judi. Oleh karena itu pendekatannya agama juga. Modern ini adalah istilah kata yang begitu luar biasa. Dimudahkan. Teknologi, cuman kita pembekalan agama itu yang menuntun kita. Walaupun dia ada di kamar, kalau dia tidak punya mental judi, maka dia akan tidak terpengaruh. Maka salah satunya adalah pendekatan agama, pendekatan kepada ulama, duduk bersama orang-orang yang sering mengajarkan ilmu agama untuk menjauhinya itu. Baik, Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Misalnya dia menang judi online ya, tapi tetap hadiahnya bisa diambil secara manual kan. Lalu uang hasil judi online itu, hasil menangnya itu dia belanjakan untuk peralatan yang mungkin tidak dimakan gitu, misalnya benda gitu ya. Iya, benda gitu, baju. Yang penting dalam dia berpikir bahwa apa yang saya belikan bukan untuk dimakan, artinya tidak menjadi darah daging. Jadi kayaknya sah-sah aja, tidak apa-apa. Benar nggak Ustadz seperti itu? Dalam agama, setiap hasil yang kita dapat dari sesuatu yang tidak baik, walaupun posisi itu tidak kita makan, tidak menjadi darah daging, itu salah satu judi yang kita nikmatin. Daripada umpama kata beli kulkas, umpama kata beli TV, yang bendanya yang tidak dimakan atau benda-benda yang lain, tetap hasilnya ibarat kata tetap uang yang kita pakai itu adalah hasil yang tidak benar dalam agama Islam, karena didapatnya dari melalui judi online. Menang daripada judi pada dasarnya itu awal daripada kehancuran. Tetap pertanggungjawaban hasil apa yang kita dapat, harta yang kita punya
akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat nanti. Itulah sebagai orang yang kita beriman kepada Allah dan percaya kepada rukun iman yang jumlahnya 6. Ya. Baik, makasih Ustadz ya. Oke, jadi itu ya warga Pulau Seribu seperti itu, apapun harta yang kita punya, baik itu cuman selembar sapu tangan, kalau dibeli dari uang hasil judi online, maka itu haram hukumnya ya. Baik, kita lanjut lagi Ustadz, pertanyaan yang ketiga, bagaimana judi online ini dapat mempengaruhi hubungan keluarga dalam perspektif Islam? Silakan Ustadz. Terima kasih. Kalau main judi online secara dampak negatif dalam rumah tangga ya, atau dalam masyarakat muslimin khususnya Kepulauan Seribu, sudah barang tentu nggak ada positifnya, udah negatif. Apalagi dalam rumah tangga, apalagi dalam masyarakat, sudah barang tentu ini bisa ibarat kata penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang istilah kata perlu adanya pendekatan agama juga. Kalau memang pendekatan agama tidak bisa, ada jalan lain, mungkin dari keamanan ataupun dari memberantas yang namanya judi online. Jadi istilah kata jangan sampai orang itu terjebak judi online. Kalau mau mematikan pohon, maka cabutlah akarnya. Kalau kita pangkas atas, pangkas samping, maka pohon itu akan hidup, tumbuh lagi. Tetap maka hidup. Cara itu untuk mematikan akar itu, mematikan pohon itu, maka cabut akarnya. Jadi kalau dicabut akarnya, maka pohon itu akan mati. Maka yang namanya yang menjadi bandar daripada judi online itu sudah barang tentu harus kita cari di mana titik keberadaannya. Itu ya. Jangan sampai masyarakat kita itu masuk, karena kita sebagai penyuluh, penyampaian hanya sebatas sifatnya materi, penyampaian teori, ini dampaknya ini dilarang oleh agama, hanya bisa menyampaikan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan orang yang mendengarkan daripada radio podcast Kepulauan Seribu bisa menjadi tolak ukur agar kita bisa menjauhi daripada judi online yang begitu pesat, yang begitu melanda masyarakat kita. Jadi dampaknya keluarga juga ada ya, sangat-sangat besar. Apalagi hasil judi online-nya diberikan kepada keluarga ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah, itu astagfirullahaladzim ya. Makanya darah yang mengalir itu adalah salah satu darah di mana setan itu jalurnya. Maka setan itu mengalir sesuai dengan jalur darah. Maka darah itu harus kita isi makanan-makanan yang sifatnya halalan thayyiban, yaitu yang baik menurut agama Islam, agar menjadikan setan itu tidak banyak di tubuh kita gitu. Jadi kalau sering kita makan barang-barang yang seperti itu, jadi udah kebiasaan lah, bahasa kita itu udah kebiasaan, itu agak agak bengal lah, agak susah kadang-kadang. Mudah-mudahan lah, seberapapun dia punya dosa, seberapapun dia main judi online banyaknya, berapapun keuntungannya, mulai sekarang kita stop, berhenti dalam ratu judi online. Kita manusia hanya sementara hidup di dunia ini, bahwa kita yakini ada yang namanya istilah kata hakim yang maha adil nanti di akhirat. Ya Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah, sebesar apapun perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya, jadi dampaknya udah luar biasa, Bu. Jadi dampak dari sifatnya pribadi, asal mulanya merasa rugi, ingin main lagi, maka terjadilah pemikiran ngebobol warung, ngebongkar brankas dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa dirugikan, bahkan dia bisa dikatakan penyakit masyarakat yang perlu diberantas. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya ya. Nah, mungkin bagi kita belum kelihatan ya siapa-siapa begitu, maksudnya masih ketutup ya, karena judi online ini dilakukan bisa di mana saja dan lewat gadget yang dia punya gitu, karena online yang penting ada jaringan internet ya. Nah, lalu Ustadz, apa sih solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk individu yang sudah terjerumus dalam kecanduan judi online? Iya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu yang sedang mendengarkan radio podcast Kepulauan Seribu, pesan dari IPARI, dari penyuluh administrasi Kepulauan Seribu, khususnya para tokoh agama, bahwa untuk pesan ini yang sudah terjerumus, kita istilah kata berhenti, stop, karena Allah memberikan kita umur yang tidak mati dalam bermain judi. Ini yang kita perlu syukuri. Kalau ada orang lagi main judi mati, itu udah apa jaminannya? Makanya ketika kita bermain judi diberikan umur panjang, masih diberikan berwawasan untuk bertobat, maka stoplah untuk berbuat baik dan bertobat. Setiap manusia sudah barang tentu mempunyai kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang punya kesalahan adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa yang kita kerjakan, seberapapun dosa yang kita lakukan, maka rahmat Allah, maghfirah Allah itu lebih besar, ampunan Allah daripada dosa kita. Itulah positifnya umat Islam. Kalau kita melihat, ya, Nabi Adam itu dosanya cuma satu, yaitu melanggar perintah Allah memakan buah khuldi, diturunkan oleh Allah dari surga. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad positif, dosa yang begitu banyak, dosa yang kita lakukan begitu luar biasa, maka akan diampuni oleh Allah dengan catatan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Apa itu? Meninggalkan perbuatan yang jelek dan menyesal apa yang kita lakukan, sesuatu yang tidak baik daripada yang lalu-lalu. Itu, Bu. Baik, makasih Ustadz jawabannya ya. Jadi kalau sekalipun sudah terjerumus begitu dalam, tetap kalau ada keinginan untuk bertobat, Allah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya ya Ustadz ya. Jadi jangan berkecil hati ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Ustadz, bagaimana peran komunitas dan lembaga keagamaan dalam mencegah dan menangani dampak negatif judi online di masyarakat muslim, khususnya di Kepulauan Seribu? Silakan Ustadz. Kalau peran komunitas lembaga keagamaan, ya sudah barang tentu tidak seperti kayak memberantas kayak narkoba gitu kan, kayak bisa terjadi istilah kata apa ya, dampak kekerasan timbul ya. Ya paling keagamaan seperti kayak sifatnya IPARI, ya, komunitas IPARI ini atau penyuluh gitu kan, atau ini mempunyai pencegahan itu penanganannya hanya sifatnya penyampaian. Penyampaian dari apa yang dia pahami tentang aturan-aturan agama dalam Al-Quran dan hadis, karena menyampaikan dengan secara materi
siraman rohani memang nggak gampang. Iya. Tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Iya. Ini perlu berkesinambungan. Betul, butuh waktu yang perlu begitu waktu, panjang. Nggak bosan-bosan terus. Mhm. Jadi kalau yang namanya kayak IPARI ini komunitas lembaga keagamaan, ya sifatnya mencegah, menangani, ya istilah kata sifatnya himbauan. Himbauan ya. Iya, kalau pencegahan seperti pencegahan yang tadi saya katakan, untuk menebang pohon, untuk mematikan pohon, sudah barang tentu cabut akarnya. Betul. Nah, untuk yang mencabut akarnya, IPARI tidak berwenang. Iya. Ya paling hanya sifatnya siraman itu pun mudah-mudahan orang yang sudah terjerumus mau menerima gitu. Iya. Mau menerima. Kalau kita untuk ngebangun bangunan itu 2 bulan, 3 bulan itu bisa. Iya. Tapi membangun jiwa manusia enggak gampang. Perlu Betul waktu. sekali. Perlu waktu, begitu keseringan untuk menyampaikan agar saudara-saudara kita tidak terjerumus dalam yang namanya judi online. Sudah barang tentu orang itu pun yang bermain judi online sudah tahu. Iya. Sudah tahu Dampaknya. apa inginnya dampaknya. Iya. Sudah tahu apakah mereka nyari kaya dengan secara instan, cepat, tanpa bekerja keras. Mereka pengen berglamor harta, maka terjerumuslah pengen judi online. Padahal mereka pun tahu. Iya. Betul. Cuman kita istilah kata masih saudara, ikhwan, kaum muslimin berbangsa dan bertanah air. Jangan sampai judi online itu mempengaruhi kita daripada permainan judi itu sendiri. Betul. Yang istilah kata berdampaknya memang luar biasa. Maka saya katakan tadi bisa dikatakan penyakit masyarakat. Iya. Betul. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya ya. Sudah 5 jawaban, bahkan tadi Hesti udah tambahin 1 lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu sangat bisa ya, sangat-sangat memberikan pelajaran untuk kita sebagai Muslim tentunya. Agama manapun ya Ustadz ya, sebenarnya judi online itu dilarang ya, karena hanya merugikan. Setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik. Iya betul. Adinu nasihatun, agama itu menjadi penasehat kita. Ada pedoman, ada undang-undangnya, Al-Quran ya kan. Ada kitab sucinya masing-masing yang mengajarkan, sudah barang tentu arahnya arah kebaikan. Baik pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada ya. Sebelum kita akhiri podcast Radio Kepulauan Seribu bersama narasumber kita kali ini, kita dengarkan dulu pesan dari narasumber kita mengenai judi online ya. Dampak negatif yang akan terjadi jika terus-terus dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kepulauan Seribu. Silakan Ustadz. Para pemirsa Radio Podcast Kepulauan Seribu yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, saya menghimbau selaku penyuluh administrasi Kepulauan Seribu kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan seagama, stop judi online, karena itu berdampaknya untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat, yaitu sosial. Menghimbau seberapapun dosa, seberapapun kelakuan kita, seberapapun kita sudah terjerumus yang namanya judi online, rahmat Allah, maghfirah Allah itu lebih luas. Saya mengajak stop judi online. Mari kita kembali ke jalan Allah agar segala amaliyah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang mencukupkan bukan materi, yang mencukupkan bukan siapapun, yaitu
Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan yuwafi. Allah lah yang maha mencukupkan segala sesuatu kebutuhan manusia, kebutuhan makhluknya yang ada di permukaan bumi. Saya akhiri, saya tutup dari penyampaian materi ini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mungkin kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan pesan untuk pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Baik pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dan pendengar radio streaming dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kajian Islam Radio Kepulauan Seribu bersama Ustadz Haji Muhlisin dari IPARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Semoga kajian Islam yang diberikan dan disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan tidak tergoda dengan judi online. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hesti Hasan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.